Ya susah bila Wilujeng rawuh wonten ing channel Belajar Bersama 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para kadang selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu diberi kelimpahan rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai weton yang pantang menyerah, sehingga weton ini mampu meraih sukses besar. Para kadang ingkang pinaringan rahmating Gusti, tidak peduli seberapa baiknya panjenengan pada orang, tidak peduli seberapa bakatnya panjenengan saat ini, tidak peduli seberapa keras panjenengan berjuang untuk impian panjenengan. Terkadang panjenengan harus melalui jalan yang terjal dalam hidup. Ada kalanya sesuatu itu terjadi di luar kendali kita. Hidup panjenengan berjalan tidak sesuai dengan harapan. Hidup panjenengan berjalan secara tidak pantas. Dulunya dipuja-puja, sekarang malah dikhianati. Dulunya disanjung, sekarang malah tersandung. Mental panjenengan patah, emosi rusak, kaki mulai lelah, dan tangan sudah sulit untuk digerakkan. Mungkin sekarang bisnismu lagi hancur. Bukan karena panjenengan yang salah, tapi memang karena keadaan dunia yang membuat itu menjadi hancur. Mungkin sekarang uang di rekening bankmu sudah tidak ada, dan secara finansial panjenengan bangkrut. Karena semua itu, secara tidak sadar fisik mulai lemah. Tanpa sadar mental mulai patah. Tanpa sadar hatimu mulai hancur. Tanpa sadar hal itu membuat semangatmu menjadi hilang, dan semua itu meninggalkan trauma yang cukup mendalam dalam kehidupanmu. Tapi, dengarkan ini. Walaupun tanpa sadar, kejadian hidup panjenengan ini membuat panjenengan menjadi jatuh. Tapi, dari kejatuhan tersebut selalu ada bekas yang ditinggalkan. Dan bekas itu bisa menjadi tanda sebuah kemenangan atau tanda berakhirnya sebuah impian panjenengan. Ketika panjenengan memilih bertahan dan terus berjuang, kesakitan itu akan menghasilkan berkah. Berkah itu akan datang bukan dari apa yang panjenengan lalui. Berkah itu akan datang bukan dari apa yang panjenengan dengarkan saat ini. Panjenengan akan dihadapkan pada dua suara di telinga panjenengan. Suara kebijaksanaan atau suara kekhawatiran. Suara bersyukur atau suara keluhan. Suara penyesalan atau suara sebuah keyakinan. Setiap kali panjenengan gagal, maka kesempatan untuk menyerah dan pecah berkeping-keping itu menjadi sangat jelas. Menyerah merupakan cara yang paling gampang untuk keluar dari masalah. Tapi ketahuilah bahwa ketika panjenengan menyerah dan keluar dari masalah, sesungguhnya panjenengan lagi menciptakan masalah baru. Tapi ketika panjenengan memilih untuk bertahan kembali, berjuang dan bangkit dari kejatuhan, maka di sana jugalah akan ada peluang. Peluang untuk menjadi kuat, peluang untuk menjadi lebih hebat dari sebelumnya, peluang untuk menjadi lebih keras, lebih pintar, lebih cerdas, lebih stabil, lebih tangguh, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Panjenengan boleh punya 1000 alasan untuk menyerah, tapi cari satu alasan yang kuat kenapa panjenengan masih bertahan. Ketika panjenengan menemukan satu alasan itu,
maka panjenengan tidak akan terkalahkan. Mana ada manusia yang tidak pernah kalah dalam hidupnya. Bedanya, ada yang kalah dan hanya menyesal, dan ada yang saat jatuh dia kembali bangkit dan menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kita diciptakan untuk kuat menghadapi setiap masalah kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menciptakan masalah pada kita sesuai dengan kapasitas kita menanggung masalah tersebut. Bangkit satu kali lagi, dorong satu kali lagi. Tragedi dan cobaan akan selalu datang pada semua orang, dan hanya yang kuatlah yang dapat bertahan. Pertarungan belum berakhir. Justru katakan pada diri panjenengan bahwa pertarungan baru saja dimulai. Saatnya tunjukkan pada dunia, saatnya tunjukkan pada orang yang menghina dan meninggalkan panjenengan, siapa kamu sebenarnya. Jangan takut, angkat kepalamu dan coba satu kali lagi. Katakan pada diri panjenengan, saya bisa memulainya, saya bisa mengalahkannya, saya harus bangkit. Saya punya keluarga yang harus dibuat bangga. Saya belum selesai, saya belum berakhir, dan saya baru saja memulainya. Saya tahu ini tidak bakal mudah, tapi apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang lagi panjenengan alami saat ini, cobaan, kesulitan, kesengsaraan, kesakitan, kebangkrutan, atau apapun masalahmu, satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan adalah diri panjenengan sendiri. Sesulit apapun keadaan panjenengan, sesulit apapun situasinya, sehancur apapun diri panjenengan saat ini, jangan pernah keluar dari arena pertempuran. Katakanlah, saya tidak akan mundur, saya tidak akan lari, saya tidak peduli dengan perkataan orang lain. Saya tidak peduli seberapa berat pertarungan yang saya lagi hadapi sekarang. Saya hidup di sini. Kalaupun mati, saya harus di sini. Katakan sekali lagi, saya punya kekuatan. Saya punya daya tahan. Saya akan melakukan terus. Tidak peduli seberapa sialnya saya hari ini. Tidak peduli seberapa gagalnya saya. Saya akan terus berjuang. Karena sayalah penentu keberhasilan saya sendiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan semangat saya. Percayalah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Berjuanglah melawan sakitmu. Berjuanglah untuk menyelesaikan pendidikanmu. Berjuanglah untuk membangkitkan bisnismu. Berjuanglah untuk karirmu. Berjuanglah untuk mempertahankan keluargamu. Berjuanglah untuk dirimu sendiri. Dan berjuang untuk apa yang lagi panjenengan perjuangkan sekarang. Berjuanglah terus, karena insya Allah di akhir pertarungan akan ada cahaya kemenangan. Katakan pada masalah panjenengan, wahai masalahku, aku tahu kamu teramat berat, tapi aku punya Allah yang maha besar, dan aku akan bisa mengalahkanmu. Dan ketika panjenengan terus berjuang, tanpa sadar, panjenengan akan keluar dari tempat yang suram menuju tempat yang penuh cahaya. Ketika panjenengan terus berjuang, panjenengan akan sadar betapa hebatnya diri panjenengan. Dan percayalah, ketika panjenengan bisa memulai semuanya, panjenengan akan menjadi manusia kebanggaan dan dikenang sampai akhir hayat panjenengan. Tarik nafas panjang dan lanjutkan perjuangan panjenengan. Kepribadian tahan banting membuat pemilik weton ini bakal sukses dan kaya raya. Berikut weton yang pantang menyerah, sehingga menjadi orang sukses dan kaya raya. Bagi wetonnya yang saya sebut, sebaiknya panjenengan mengucapkan amin. Dikarenakan ucapan adalah doa yang manjur bagi diri panjenengan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen,
dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Senin Kliwon. Weton Senin Kliwon yaitu mempunyai mental pantang menyerah dan bermental sangat kuat. Mereka yang mempunyai weton ini memiliki sifat yang sabar serta bijaksana dalam menghadapi kerasnya dunia dan hati orang lain. Dirinya akan tawakal dan tekun dalam beribadah serta giat dalam bekerja. Hal ini membuat hidupnya akan adem, ayem, dan tentrem menurut Primbon Jawa. Berikutnya yang kedua, weton Minggu Pon. Menurut Primbon Jawa, Minggu Pon berada di bawah naungan lintang Patrem. Lintang Patrem ini berperan dalam pembentukan sifat suka akan kemewahan. Meskipun begitu, weton ini juga selalu mempunyai kebaikan dan welas asih untuk membantu saudaranya yang sedang kesusahan, entah materi ataupun tenaga. Minggu Pon juga merupakan orang yang suka bertukar pikiran dan mempunyai teman banyak karena sifat humornya. Weton ini paling tidak senang kalau ada orang yang merendahkannya, menghinanya, atau melecehkannya. Di bawah Kala Tinantang, weton ini mempunyai keberanian untuk membantah atau menyangga ide dan pemikiran orang lain yang tidak sependapat, sehingga tidak sedikit orang yang agak sensi dengan keberadaannya. Namun dengan keberanian yang sama pula, orang Minggu Pon akan dengan mudah dapat memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara. Jumlah neptu 12 pemilik weton Minggu Pon memberi watak aras kembang menurut Primbon Jawa. Di bawah pengaruh aras kembang, weton ini mampu membuat orang lain dengan mudah menuruti kehendaknya. Karena aras kembang memberikan aura, pesona, daya pikat kepada orang lain. Apabila lintang Patrem serta watak-watak tadi bergabung dengan Bhumika Petak, maka akan menjadikan orang ini sebagai orang yang kuat mentalnya dan pemberani serta pantang menyerah dalam situasi yang keras. Selanjutnya yang ketiga, weton Senin Pahing. Menurut Primbon Jawa, kelahiran Senin Pahing dinaungi oleh lintang Dupa atau sering disebut dengan lintang kukus. Pengaruh lintang kukus membuat orang yang mempunyai sifat ini memiliki penampilan yang berperilaku sederhana, jujur, dan polos. Rata-rata dari mereka adalah orang yang tertutup dan jarang marah. Namun mereka dapat meledak dengan hebat bila sudah melebihi batas kesabarannya. Tidak sedikit orang dengan weton ini banyak dimanfaatkan oleh orang jahat, karena kepolosan hatinya membuat mereka juga mudah tertipu. Senin Pahing juga bernaung pada watak Kala Tinantang, yaitu pemberani. Tidak jarang keberaniannya ini membawa musuh dalam hidupnya. Namun neptu yang berjumlah 13 menempatkan weton ini pada watak Lakuning Lintang, menjadikan seorang yang penyendiri, sabar, rendah hati, dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Watak-watak tersebut kemudian akan disempurnakan oleh watak Bhumika Petak yang membuatnya rajin, ulet dalam bekerja, serta pantang menyerah dan bisa kaya raya. Selanjutnya yang keempat, weton Sabtu Wage. Menurut Primbon Jawa, lintang Puuh Atarung adalah formasi lintang yang menaungi kelahirannya. Lintang yang disimbolkan dengan burung yang sedang bertarung ini juga memberikan pengaruh kepada weton ini, yang menjadikan seorang yang menyukai keributan juga cenderung suka membantah dan berdebat. Walaupun begitu, ada juga pengaruh positif yang diberikan, yaitu pandai dan bisa menjadi kaya meskipun akan penuh dengan perhitungan menurut Primbon Jawa.
Jumlah neptu 13 yang membawanya ke dalam watak naungan lakuning lintang membuat weton ini senang menyendiri dan kadang sering berpindah tempat atau bepergian. Sifat dan karakter weton Sabtu Wage akan disempurnakan oleh Bhumika Peta, sehingga membuat mereka tidak akan mudah gentar bila bertemu dengan kegagalan dan harus terus maju tanpa peduli cemoohan serta hinaan orang lain. Sabtu Wage adalah orang yang mandiri. Mereka tidak mau menyusahkan orang lain, bahkan justru bisa menjadi tempat perlindungan dan meminta pertolongan bagi teman atau orang di sekitarnya. Sifat yang pantang menyerah dan pantang mundur diramalkan akan mampu membawa kejayaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Selanjutnya, yang kelima, weton Kamis Kliwon. Primbon Jawa mengatakan weton Kamis Kliwon dipayungi oleh formasi lintang naga. Lintang naga sangat besar pengaruhnya dalam kewibawaan weton ini. Kehadirannya selalu disegani oleh orang lain. Nada bicaranya juga tegas dan tajam. Pikirannya teguh serta tindakannya cekatan. Namun, lintang naga juga memberikan pengaruh negatif. Di antaranya, membuat orang Kamis Kliwon cenderung mempunyai sifat tinggi hati menurut Primbon Jawa. Weton Kamis Kliwon juga cocok menjadi seorang pemimpin yang berasal dari naungan watak Demang Kanduruhan yang menaunginya. Jumlah neptu yang 16 menempatkan weton ini memiliki watak lakuning banyu. Di bawah lakuning banyu membuat karakter weton ini juga sebagai orang yang ramah. Kehadirannya juga mampu membuat suasana menjadi adem dan tentram. Apabila ditambah dengan watak Bhumika Peta, akan membuat orang weton Kamis Kliwon menjadi orang yang berwibawa, berjiwa pemimpin, mengerti akan pekerjaan, serta kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya yang keenam, weton Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon adalah weton pantang menyerah dan selalu tabah menghadapi dunia. Pemilik weton ini memiliki sikap sabar, rela berkorban, serta bijaksana dalam menghadapi kerasnya dunia dan hati orang lain. Maka akan sangat lembut hatinya dalam menjalani tali silaturahmi, membuat hidupnya akan adem, ayem, dan tentram. Demikian pembahasan mengenai weton yang pantang menyerah, yang akhirnya meraih sukses besar dalam hidupnya. Perlu diingat bahwa keberadaan Primbon Jawa dalam hal ini sebagai gambaran, motivasi, agar bersemangat untuk menjalani berbagai hal. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.